Halo semua, kembali lagi di Cece Santi Channel. Menjelang akhir tahun 2022 ini, aku mau share beberapa mobil bekas yang worth to buy di budget 100 sampai 150 jutaan untuk menemani liburan akhir tahun kalian. Untuk harganya sendiri bisa berbeda-beda ya guys. Dan di video ini aku pakai harga mobil bekas yang ada di area Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya, biar aku lebih semangat lagi untuk share video-video menarik buat kalian. Oke, mobil pertama yang aku mau bahas adalah mobil untuk kelas city car, yaitu Honda Brio tipe E tahun 2013 sampai 2017. Untuk Honda Brio tipe E itu harganya sekarang ada di kisaran 95 juta sampai 120 juta, tergantung kondisi juga ya guys. Nah, kenapa aku memilih mobil ini? Pertama, kelebihannya ya, Honda Brio memiliki dimensi yang cukup ringkas dan cocok banget untuk melibas kemacetan kota seperti di Surabaya. Kedua, dari sisi mesin, Brio sendiri cukup unggul dibanding kompetitornya seperti Ayla atau Agya, yaitu menggunakan mesin 4 silinder membuat mobil ini jauh lebih halus dibandingkan dengan mobil 3 silinder. Ketiga, konsumsi bahan bakar yang cukup irit, dalam kota bisa mencapai 1:12 sampai 14 dan luar kota hingga 1:17. Nah, ini cukup penting ya, mengingat harga BBM yang kurang stabil di sekarang ini. Untuk perjalanan jauh, mobil ini tergolong cukup stabil. Hal tersebut karena suspensi mobil ini yang terbilang cukup keras. Namun untuk perjalanan jarak jauh, mobil ini cukup bisa diandalkan. Dari sisi safety, mobil ini dibekali 2 SRS airbag, rem ABS, EBD, dan pretensioner seatbelt. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kalau dari sisi kapasitas bagasi, memang Honda Brio ini terbilang cukup kecil. Mungkin hanya muat 1-2 koper, bentuknya berukuran kecil saja. Kedua, kaca belakang yang cukup rawan ketika terjadi kebenturan. Ya, ini karena desain Honda Brio yang cukup rata di bagian belakang dan dominan dengan kaca belakang yang cukup besar. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa aku rekomendasiin mobil ini untuk jadi pilihan mobil city car dengan budget 95 sampai 120 juta. Oh ya, selain beberapa alasan di atas, aku rekomendasiin mobil ini karena dari sisi harga second, mobil ini dibilang cukup stabil dibandingkan beberapa kompetitornya. Dan dari sisi desain, kalau kalian suka modifikasi street racing, cocok banget untuk memilih mobil ini. Pilihan mobil selanjutnya yang kita bahas adalah mobil hatchback. Untuk pilihan mobil hatchback ini sebetulnya cukup banyak. Cuman aku sendiri memilih mobil ini karena dari sisi budget masih oke dan juga dari sisi tahun tidak terlalu tua. Toyota Yaris tipe G tahun 2014. Ya, untuk pilihanku di mobil ini karena ketika pertama kali dimunculkan tahun 2014, model ini merupakan model terbaru dari yang sebelumnya kita kenal Yaris Bakpao, berubah total modelnya. Ya, sekarang disebutnya Yaris Lele. Untuk harganya sendiri berada di kisaran 140 sampai 150 juta. Nah, kenapa aku merekomendasikan mobil ini? Kelebihan pertama dari Toyota Yaris, pertama desainnya ya. Nggak dipungkiri, desain dari mobil ini menurutku cukup keren. Dan yang paling aku suka adalah bagian floating roof yang membuat dia terlihat beda dibandingkan para kompetitornya. Yang kedua, dari sisi akomodasi. Dibandingkan beberapa mobil hatchback rivalnya seperti Honda Jazz,
atau Suzuki Swift, mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar, sehingga dari sisi akomodasi pasti lebih baik daripada para rivalnya. Yang ketiga, dari sisi kenyamanan berkendara pada mobil ini juga nggak perlu diraguin lagi ya. Kalau kalian mengendarai mobil ini, mungkin kalian akan merasakan seperti mengendarai mobil sedan daripada mengendarai mobil hatchback. Hal ini dikarenakan sistem suspen pada mobil ini dan juga posisi duduk, terutama untuk penumpang bagian belakang yang tidak terlalu tegak. Yang keempat, untuk mesin sendiri, mobil ini menggunakan mesin 1NZ FE4 silinder VVT-i yang bisa dibilang ini adalah mesin yang cukup legenda karena durabilitasnya. Kelima, untuk kenyamanan mobil ini memiliki 2 airbag disc brake pada 4 rodanya yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA. Keenam, dari sisi peredaman pada mobil ini juga cukup oke ya, karena untuk road noise tidak terlalu kerasa pada mobil ini. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, radius putar, ya itu adalah kekurangan pada mobil ini, terutama ketika kalian mau melakukan putar balik. Kedua, performa pada mobil ini. Secara performa memang kurang mumpuni, karena masih menggunakan mesin yang sama, namun dengan dimensi mobil yang lebih besar. Ketiga, untuk varian otomatik belum ada sistem triptonik. Keempat, dan untuk pengaturan kemudi masih tilt dan belum teleskopik. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa aku rekomendasiin mobil ini untuk jadi pilihan mobil hatchback bekas pada tahun 2022. Sekarang kita lanjut ke mobil berikutnya, yaitu mobil MPV. Nah, sebetulnya MPV ini ada beberapa pilihan ya dari beberapa brand. Namun karena aku fokus untuk yang budget paling maksimum di harga 150 juta, jadi aku pilih adalah Suzuki R3 Gen 1 tipe GA sampai GL tahun 2013 sampai 2018. Untuk Suzuki R3 sendiri itu harganya bervariasi, mulai dari harga 116 juta sampai 149 juta, tergantung dari kondisi dan juga tahun mobilnya ya guys. Nah, aku memilih R3 sebagai pilihan mobil MPV karena pertama, menggunakan mesin K14B dengan 1373 cc DOHC VVT 4 silinder. Kelebihan dari mesin ini yaitu irit, sehingga mampu menghasilkan pemakaian BBM untuk per liternya 12 km di dalam kota dan 18 km untuk luar kota. Nah, yang irit-irit ini aku masih suka. Maklum, BBM mahal ya guys. Kedua, nyaman. Itu adalah satu kata yang paling cocok di mobil ini. Karena mobil ini menggunakan sasis monocoque dan juga penggerak roda depan. Jadi, rasa berkendaranya lebih mirip seperti mengendarai mobil sedan. Jauh daripada kompetitornya yaitu Avanza, Xenia, Mobilio. Mungkin yang mampu bersaing lainnya adalah Expander, tapi dari sisi budget sudah pasti di atas mobil ini. Ketiga, dari sisi interior, nah kalau aku pribadi, aku malah lebih suka interior dari Suzuki R3 ini. Meskipun cenderung kelihatannya tebal gitu, cuman aku pribadi lebih suka daripada yang generasi-generasi setelahnya. Keempat, untuk akomodasi sendiri, mobil ini cukup oke ya. Menurutku posisi duduk untuk row yang ketiga untuk orang dewasa yang tingginya 160 sampai 165 cm masih oke dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Kelima, bangku baris ketiga sudah bisa dilipat rata lantai ya. Jadi ketika membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih luas, mobil ini cukup dapat diandalkan. Keenam, mobil ini juga cukup senyap ya. Jadi sensasi berkendara kalian bakalan jauh lebih nyaman. Ketujuh, untuk fitur keselamatan mobil ini sudah dibekali oleh side beam impact, ABS, dan EBD.
sekarang kita bahas kekurangan mobil ini. Kekurangan pada mobil ini ya, karena mobil ini mengunggulkan sisi BBM-nya irit. Jadi tentunya kalau urusan tenaga, terutama tarikan, aku bilang kurang begitu baik. Nah, kedua penyakit yang biasanya muncul di mobil ini adalah bunyi gluduk-gluduk pada kaki-kaki bagian depan. Jadi kalau kalian ingin membeli mobil ini, coba dicek dulu untuk kaki-kakinya. Ketiga, sok bagasi pintu R3 ini cenderung cepat lemah ya guys. Saya sendiri punya R3 di tahun 2014, sudah 3 kali ganti untuk sok bagasi ini. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang tahu kenapa bisa seperti itu, tolong komen di bawah ya, di kolom komentar. Itu tadi beberapa alasan kenapa aku merekomendasikan R3 ini untuk jadi pilihan mobil MPV kalian. Kalau dari aku sendiri menggunakan mobil ini sejak tahun 2014 sampai sekarang menjadi mobil keluarga. Jadi menurutku sih mobil ini cukup tangguh ya, meskipun kilometernya sudah 140.000, tapi masih senyap, masih oke lah buat perjalanan berkeluarga kita. Jadi mobil ini patut kalian pertimbangkan menjadi pilihan mobil MPV. Nah, berikut aku mau share tips-tips yang bisa kalian perhatikan sebelum membeli mobil bekas. Pertama, meskipun mobil bekas tersebut dari bodi maupun interiornya mulus, kalian jangan mudah tertipu, karena semua itu bisa disulap ya guys. Jadi perlu lebih teliti baik-baik. Kedua, untuk kilometernya pada mobil-mobil, cek apakah kilometer pada mobil tersebut wajar, karena ada beberapa oknum ya yang dapat memanfaatkan maupun melakukan kecurangan pada kilometer mobil tersebut. Ketiga, selalu lakukan test drive untuk melakukan pengecekan pada kondisi kaki-kaki mobil tersebut, apakah sudah mulai lemah atau ada masalah. Dan yang keempat, selalu cek track record servis pada mobil tersebut, apakah sudah sesuai. Dan setahu saya ketika kalian membeli mobil bekas, kalian juga bisa membawa mobil tersebut ke dealer untuk dilakukan pengecekan menyeluruh. Jadi kalian tahu kira-kira masalah apa yang akan timbul dan berapa estimasi untuk perbaikannya. Nah, oke. Sekian video dari aku. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar nggak ketinggalan update video dari aku. See you in the next video. Bye-bye.